Nah, yang rame ini tentu tentang Pak Jokowi. Ya. Nah, ini Approval kan rating Pak Jokowi ya. ini ada dua hal ini. Ya. Aku pengen bicarain sama Bro Ari tentang dua hal nih. Pertama soal ini nih, kan Pak Prabowo diberitakan mau ketemu Bu Mega. Katanya sebelum pelantikan kan gitu. Terus kemudian narasi yang muncul di medsos, Jokowi ketar-ketir. Nah, soal Jokowi ketar-ketir karena dengan begitu Jokowi efek ini akan tergerus gitu ya. Dan apa namanya, ini menunjukkan bahwa pengaruh Gibran dan seterusnya, posisi Gibran bisa terancam dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, dikaitkan dengan info mengenai PT UN. Ya kan, PT UN ini kan PDIP menggugat KPU yang mengesahkan menerima pencalonan Gibran ya sebelum ada revisi undang-undang tentang tentang apa sih namanya, revisi undang-undang yang memberi dasar hukum bagi pencalonan Gibran sehingga itu bisa mengalami cacat administrasi gitu. Terus dan itu sekitar tanggal 10 katanya, tanggal 10 memang PT UN-nya. Pertemuan Bu Mega itu sekitar tanggal 10 gitu. Ya. Jadi kemudian ramaikan, oh jangan-jangan Pak Prabowo ketemu Mega karena untuk mengantisipasi PT UN ini. jadi orang ini sebuah pembacaan yang begitu imajinasi yang sangat nggak tahu bisa liar atau kreatif atau mengada-ada gitu ya. Tapi dikait-kaitkan, tapi intinya arahnya narasinya Jokowi ketar-ketir, Jokowi dak-dikduk. Gitu. Itu satu ya, tentang Jokowi yang seperti itu. Tapi di sisi lain barusan kita bicarakan ya, survei terbaru mengenai kepuasan publik terhadap Jokowi dari indikator politik ya, lembaga indikator politik menyatakan berapa 75% ya. Ini nasional ya. 70-an sekian lah gitu. Artinya masih tinggi loh, ini menjelang akhir gitu. Ya. Iya 75, dan itu mengkonfirmasi surveinya Poltreking ya yang di beberapa daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumateranya Bobi itu apa itu? Sumatera Utara. Sumateranya Bobi. Ya itu. Sumatera Bobi. Itu tinggi gitu. Jadi nah, ini bagaimana kita membaca soal approval rating ini kalau dikaitkan misalnya ada narasi bahwa tentang oligarki. Ya. Nah, ini kan jadi bahwa Jokowi sebelumnya kan narasinya Jokowi selalu dikendalikan oleh oligarki, ada kekuatan oligarki yang bermain seakan-akan dia hanya wayang aja gitu. Nah, bagaimana seorang Ari yang tadi kita bicara tentang sosiologi politik ya, dengan background sosiologi politik membaca fenomena ini? Ya, kalau kita lihat ya Pak Kiai Sahal ya, bahwa pertama kan memang kalau kita lihat gini, kita melihat ini memang ada dua grup kan, bahwa ada grup member sama grup challenger kan gitu. Oke. Iya kan? Kalau Om Sal pernah baca misalnya Charles Tilly gitu ya, ini kan perebutan kekuasaan kan nature-nya kayak gitu. Ya kan? Bahwa jangan kita berpikir bahwa kekuasaan itu berhenti diperebutkan ketika masa pemilu selesai. Kan gitu. Logikanya, basicnya kan itu, bahwa daily politics itu kan soal kompetisi untuk menguasai resources. Prinsipnya kan kayak begitu. Kalau kita lihat bagaimana PDI dan Pak Jokowi, dua-duanya kan memang sebenarnya kan gini, kalau kita lihat sekarang pertanyaannya adalah siapa yang nilai daya tawarnya lebih tinggi, PDI apa Pak Jokowi? Kekuasaan PDI itu selama PDI Perjuangan gitu. Nah, orang PDI itu biasanya nyebutnya kalau nggak PDI, kalau nggak ada PDI Perjuangan. Oh gitu. Ya, nggak pernah PDIP ya? PDIP jarang lah. Jarang. Oke. Lanjut. Bukan orang kita gitu. bukan member. Gitu. Ini kultur orangnya. Jadi kita berusaha untuk menyebutnya dengan kebiasaan. Jadi PDI Perjuangan itu umur politiknya pasti lebih panjang daripada Pak Jokowi. Ya kan, sampai negara ini bubar gitu ya. Selama tidak ada persoalan-persoalan hukum yang harus membuat PDI Perjuangan harus bubar gitu, atau partainya ada kompetisi internal yang membuat partainya pecah, itu PDI Perjuangan akan tetap ada di lingkaran kekuasaan. Itu faktanya begitu gitu. Nah, sementara Pak Jokowi
itu kekuasaannya akan selesai di 20 Oktober sebagai presiden. Bahwa makanya saya berkali-kali bilang di mana-mana, kalau mau umur politik panjang ya harus jadi pengurus partai politik. Karena kekuasaan partai politik itu lebih panjang daripada jabatan pejabat publik yang dibatasi 10 tahun gitu. Kecuali anggota DPR ya bisa. Kemarin Pak Bambang Pacul dilantik untuk yang kelima kalinya jadi anggota DPR dan wakil ketua MPR RI kan. Ya kan, saya ucapkan selamat untuk Komandan Korea. Gitu. Tapi balik lagi bahwa kalau dibilang Pak Jokowi ketar-ketir, tanpa ada move apapun pun dari PDI, menurut saya Pak Jokowi nature-nya akan ketar-ketir. Karena kekuasaannya terbatas gitu. Dari segi waktu sudah ketahuan akan berakhir 20 gitu Oktober selesai gitu. Apalagi presidennya Prabowo. Betul. Mataharinya Pak Prabowo, yang ngatur permainan semuanya nanti Pak Prabowo gitu. Jadi apa yang membuat PDI memiliki narasi seperti itu? Ya, dugaan saya ada 2. Yang pertama pasti untuk melakukan proses delegitimasi kepada Pak Jokowi. Dan keluarga gitu ya. Dan keluarga lah. Bahwa, maksudnya Gibran lah gitu ya. Bahwa orang ini kan sebenarnya gini, kita dijahati oleh orang yang kita sayangi itu lebih panjang dampaknya daripada dijahati orang yang kita nggak kenal. Kira-kira kan kayak gitu gitu kan. Kalau misalnya ada sahabat saya gitu ya, tiba-tiba saya tahu saya berdampak hidup saya karena omongan dia buruk kepada orang gitu, pasti saya akan lebih marah ketimbang orang yang nggak kenal saya atau netizen yang maki-maki saya gitu, karena saya nggak kenal gitu. Nah, inilah yang terjadi antara Pak Jokowi dan PD Perjuangan gitu ya. Pertama pasti ketika Pak Jokowi keluar dengan keluarganya, dengan gerbongnya dalam tanda kutip, PD Perjuangan butuh untuk melakukan delegitimasi untuk penguatan internal. Jadi jangan sampai ada Jokowi 2, Jokowi 3, maka kekuatan kita akan berkurang. Jadi pasti tindakan ini dalam rangka melakukan konsolidasi internalnya, menyolidkan aktor-aktor politik yang ada di dalamnya, ya. Kalau lu nggak sesuai dengan maunya kita, kesepakatan kita di internal, yang itu ya wajar-wajar aja, lu akan kita Jokowikan gitu. Itu juga yang mungkin membuat dulu Mas Ganjar waktu ada isu KIB itu nggak berani keluar dari PDI Perjuangan gitu, karena jangan sampai saya keluar dari PDI Perjuangan ya nanti saya dianggap musuh banteng gitu misalnya. Jadi ada unsur untuk melakukan penguatan di dalam. Yang kita tahu bahwa PDI Perjuangan itu adalah partai yang sangat besar, ada berbagai macam kekuatan politik yang ada di dalamnya gitu ya, dan semuanya punya kepentingan masing-masing. Jangan-jangan kita lihat sebuah sikap dari petinggi PDI itu bukan sungguh-sungguh untuk misalnya ya, ini analisa, ketika ada tokoh PDI menyerang Pak Jokowi, jangan-jangan tujuannya bukan buat nyerang Pak Jokowi, cuma untuk mendelegitimasi kekuatan Jokowi yang ada di internal. Kekuatan Jokowi yang ada di internal PDI gitu ya. Itu mengalami penurunan pengaruh dalam internalnya mereka gitu. Jadi misalnya saya nyerang Om Sahal bukan untuk melukai atau menyakiti Om Sahal sebenarnya, karena pendukungnya Om Sahal yang menjadi kompetitor saya gitu akan tidak dipercayai di internal saya gitu misalnya. Ya ini sebuah cara gitu. Jadi di internal lu boleh beda satu sama lain tapi asal lu jangan Jokowi. Jadi ada upaya untuk melakukan. Jadi kenapa saya berpikir kayak gitu? Saya punya hipotesis gitu ya sebagai researcher sosiologi politik gitu ya. PDI itu adalah partai yang karakteristiknya sebenarnya sangat inward looking.
ya, dia lebih care sama pertarungan internal dibandingkan eksternal, gitu. Ya kan, karena apa? Di eksternal semuanya ikut Bu Mega yang menentukan arah partainya di luar semuanya, gitu. Tetapi di dalam mereka kan harus melakukan pertarungan antar aktor yang kuat di dalam ini, gitu ya, untuk meyakinkan Bu Mega bahwa mereka lah yang paling benar. Dari aktor-aktor ini kalau kita boleh menyebut gitu, saya bisa menyebutkan competitive advantage-nya masing-masing ya dari hasil riset saya tentunya gitu ya. Tapi ya kita nggak usah sebut nama lah di sini. Tapi memang punya kekuatannya masing-masing, punya added value masing-masing dan punya competitive advantage dari masing-masing aktor yang dari bawah Bu Mega. Jadi ini adalah partai yang punya apa namanya, makanya kalau kemarin kita lihat statementnya Pak Said Abdullah, ada 3 nama nih yang disebut akan jadi menteri, tapi ini sangat tergantung kepada keputusan Bu Mega untuk bergabung atau tidak, gitu. Jadi artinya apa? Ketika melakukan ada gerakan menyerang Jokowi atau apa namanya mendelegitimasi Jokowi, itu tidak bisa lepas dari pertarungan di dalam orang yang mau dapat menteri sama yang tidak dapat menteri gitu. Jadi itu karakter partainya gitu. Ada lagi partai kayak misalnya kayak Golkar. Golkar itu lebih terbuka, pergaulannya lebih diverse, lebih kosmopolitan gitu ya, dan sangat tergantung kepada musim. Jadi musim berganti, tanamannya bisa beda. Dan tidak ada yang diklaim sebagai apa ya? Penentu tunggal. Iya, kayak Bu Mega atau Pak Surya Paloh di Nasdem atau Golkar kan nggak ada. Sebagai poros nggak ada. Iya, decentralized kan. Iya, decentralized. Itu pertarungan para merkantilis. Betul. Seperti halnya Amerika. Sebenarnya partai Indonesia yang sangat Amerika itu Golkar gitu. Betul. Partai modern itu. Iya, karena itu some extent ya. Iya, sangat karakter Amerika. Betul. Karena itu adalah seperti Amerika mendirikan negaranya hasil dari kesepakatan kaum merkantilis gitu kan. Sama kayak apa namanya Partai Golkar. Pergabungan berbagai macam kamar dagang lah gitu. Cuaca bisa berubah, agak beda nih karakternya. Kalau kita melihat secara organisasi, struktur dan aktor-aktornya PDI bisa kita kategoriin, ada yang dominan di parlemen, ada yang benar mengurus partai total gitu misalnya. Ya kan? Jadi udah kelihatan nih penguasa parlemennya siapa, penguasa yang partai siapa. Nah, biasanya ya yang kerenceng sama Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang tidak berada dalam urusan politik kenegaraan hari-hari. Ya kan? Memang berada di luar. Kalau orang yang berada dalam urusan bernegara hari-hari gitu ya, yang ini hasil pengamatan dan analisa saya gitu ya, itu cenderung lebih mampu untuk mencari kesepakatan, mencari konsensus. Ya kan? Coba lihat yang nyerang Pak Jokowi misalnya itu orang-orang PDI Perjuangannya itu pasti karakteristiknya pertama nggak punya jabatan yang terlalu strategis di Senayan, ya kan? Bukan menteri gitu kan? Pasti dia kebanyakan adalah pengurus DPP gitu, ya kan? Karena ini memang pembagian kerja di partainya dan kompetisinya terjadi antara dua kekuatan ini gitu. Nah itu yang saya katakan bahwa semua statement, semua tindakan PDI itu sangat berkaitan erat dengan kompetisi internalnya. Menarik nih. Ya, jadi kadang-kadang kita ngelihat ada Mas Hasto gitu ya menyerang Pak Jokowi gitu. Atau Deddy Sitorus. Atau Deddy Sitorus kan, Mas Hasto, Deddy Sitorus satu inilah. Atau Adian gitu. Ya, misalnya. Adian satu mazhab, satu kohor gitu. Satu kohor. Iya, satu kohor gitu ya. Satu klaster. Iya, menyerang Pak Jokowi patut diduga
ada problem internal, ada kompetisi internal yang di sedang dalam PDIP terjadi itu gitu sendiri, di dalam ya. PDI sendiri gitu. Karena kalau kita lihat kan banyak yang mengatakan kok Bu Mega nggak turun-turun gitu. Apakah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu demokratis? Kan muncul pertanyaan kayak begitu. Menurut saya demokratis. Kenapa? Karena ada semacam politbiro yang punya pengaruh untuk decision making-nya Bu Mega. Coba kita lihat. Waktu Pilpres, kompetisi antara Mas Ganjar dengan Mbak Puan untuk dapat rekomendasi Bu Mega. Tapi yang dapat Mas Ganjar, bukan Mbak Puan yang anak kandungnya Bu Mega sendiri. Ya, ini apakah Bu Mega nggak mau anaknya jadi calon wakil presiden atau jadi presiden? Saya nggak yakin, nggak mau. Nggak yakin nggak mau. Iya, ya, pasti mau gitu kan. Iya kan? Apakah Bu Mega tidak peduli dengan karir politik Mbak Puan? Saya yakin Bu Mega sangat peduli. Cuma politbironya sepakatnya Mas Ganjar. Sebagai partai yang demokratis gitu ya, PDI Perjuangan akhirnya memilih Mas Ganjar. Ya. Karena basisnya kader, udah lama. Terus juga dilihat dari approval ratingnya dan surveinya bagus gitu kan. Itu hal yang apakah PDI bisa mengambil pilihan yang tidak berbasiskan survei? Sangat bisa. Mas Pram gitu misalnya. Iya kan? Tapi surveinya sangat kecil walaupun naik terus sekarang gitu ya, tapi sangat kecil. Ya kayak di Jawa Barat misalnya. Ya kan JJ Ronald kan. Itu juga pilihan yang basisnya bukan survei juga. Gitu. Tapi ada kesepakatan di internal gitu untuk mengambil keputusan itu. Ya, jadi ini kita bisa lihat nih politbironya ini posisi suasananya kayak gimana. Kalau soal PDI Perjuangan sendiri sih artinya ya yang mengatakan tadi Jokowi ketar-ketir segala macam, dakdikduk itu adalah salah satu faksi yang ada di dalam PDI. Cuma tujuannya apa? Untuk bertarung di antara mereka. Ya, bertarung mereka untuk apa? Untuk mempengaruhi keputusannya Bu Mega. Ya kan? Jadi ini soal internal. Kalau orang ini masuk, kalau keputusannya kayak gini, kita yang dirugikan gitu. Jadi setelah ada keputusan, semuanya ikut lagi tuh keputusan. Jadi jangan heran nanti kalau PDI Perjuangan itu akhirnya bergabung sama pemerintahan, ya kan? Dia akan menjadi partai yang paling loyal terhadap Pak Prabowo. Kalau itu keputusannya. Nah ini menarik nih kan. Jangan heran gitu. Di luar soal, tadi kan ada penjelasan yang menurut saya ini juga sesuatu yang poin bagus lah tentang harus dilarikan ke penjelasannya harus dilarikan ke dinamika internal partai ya. Tapi di luar soal itu, Bung Ari, bagaimana Anda melihat soal Pak Jokowinya sendiri ya, soal Jokowi efek atau soal seberapa jauh itu berdampak kepada kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu ya. Kalau saya, jadi enggak, maksudnya ini kan tadi itu loh soal PT-UN kan, kemudian kan kalau menurut Pak Gayus ya, kan ini bisa berdampak kepada Gibran cacat administrasi pencalonannya, dan itu nanti tergantung MPR katanya. Kalau MPR tidak mengesahkan ya berarti nggak bisa dilantik gitu, atau kalau mengesahkan ya berarti bisa gitu. Tapi intinya adalah ada sesuatu yang bisa berdampak kepada Gibran gitu. Nah ini dan ini perkembangan terbaru kan, soal PT-UN, soal pertemuan Bu Mega dengan Pak Jokowi, Bu Mega dengan Prabowo, ini kan fase terbaru perkembangan terbaru dari rangkaian narasi yang arahnya tetap mendelegitimasi Jokowi kan, gitu. Ya sebelumnya ada soal, dan sampai sekarang masih kan Fufu-Fafa lah, sebelumnya lah banyak gitu loh yang larinya ke sana gitu. Nah, jadi menurut Bung Ari gimana itu soal dampaknya? Ini kalau kita lihat ke dampaknya pada Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu misalnya. Kan ini yang dari pandangan saya bahwa yang nggak mau ada Pak Jokowi itu kan Bu Mega.
bukan Pak Jokowi yang nggak mau ada Bu Mega. Oke. Saya dengar kabar bahwa Pak Jokowi sering mengajukan permintaan untuk bertemu kok sama Bu Mega gitu. Jadi untuk apa ketar-ketir, Pak Jokowi itu justru mau bicara sama Bu Mega. Yang agak sulit menerima Pak Jokowi kan Bu Mega sebenarnya. Kalau yang kabar yang kita dengar gitu, Bu Mega punya kekecewaan. Ya bagi saya seorang ketua umum partai yang ikut membesarkan Pak Jokowi mengalami kekecewaan, ya itu hal yang sangat masuk akal, sangat wajar gitu. Manusiawi lah ya. Manusiawi. Kita juga kalau ada mantan karyawan saya di kantor gitu ya, pindah ke Cokro, ternyata dia lebih bagus di Cokro ya, dan juga mengalahkan saya juga kadang-kadang, wah ini ilfil. Mengecewakan saya. Gitu kan, itu kan wajar lah. Manusiawi. Kalau soal sangat ini, manusiawi. soal bahwa misalnya ini kan arahnya memang PDIP sudah katakanlah sudah bicara tentang kabinet kan, jatah menteri dan seterusnya. Nah itu kan katanya ada semacam terms and conditions gitu ya. Prabowo bisa berdekatan dengan Bu Mega, bisa beraliansi kalau Pak Jokowinya dipotong jalurnya gitu, aksesnya atau kedekatannya. Nah itu bagaimana seperti itu, pandangan semacam itu? Tapi kan lagi-lagi ini tergantung maunya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo nggak mau Pak Jokowi diapa-apain ya juga nggak akan kenapa-napa. Iya. Ya kita lihat rangkaian peristiwa nih. Jadi kadang-kadang kalau kita belajar sosiologi historis gitu ya, historical sociology atau historical method gitu ya, ada istilahnya critical juncture gitu. Ya, yang mengubah titik yang menjadi perubahan atau transformasi yang terjadi dalam perubahan sejarah gitu. Di 2014 situasinya persis kayak gini. KMP KIH itu ingat nggak? Waktu itu karena memang ada transisi kepemimpinan yang baru. Pasti konstruksi itu nggak bisa dihindari gitu. Waktu itu saya ingat banget di Kompas itu ada fotonya Ketua MPR ketika itu Zulkifli Hasan gitu ya, ngangkat akan memastikan akan melantik Jokowi. Waktu itu juga ada wacana Jokowi tidak dilantik. Waktu 2014. Zulkifli Hasan yang partainya yang mana itu pendukung Prabowo, Ketua MPR, ya kan? Dan PAN itu bukan hanya partai pendukung Prabowo, tapi ada pentolan oposisi kelas berat, ya kan, Profesor Amin Rais gitu ya. Itu Pak Zulkifli Hasan ya pasti tidak mudah untuk mengatakan itu karena adanya internal competition, bukan internal competition tapi adanya perbedaan dengan Pak Amin Rais pasti, ya kan, sebagai ketua umum, dia sebagai ketua umum partai yang baru gitu ya, berhadapan dengan Pak Amin Rais. Itu juga bukan belum ketua umum waktu itu 2014. Tapi udah ketua MPR, ya kan? Pak Zulkifli Hasan memastikan akan melantik Jokowi waktu itu di tengah berbagai macam dinamika. 2014 itu kalau saya nggak salah Pak Prabowo waktu kalah sama Pak Jokowi langsung berpidato di MK loh. 2024 kemarin nggak ada capres yang berpidato di MK kan nggak ada. Ya kan? Nah, ini juga terjadi gitu. Dan memang kalau menurut saya ketegangan tuh nggak akan bisa lepas dari transisi kepemimpinan yang baru gitu. Nah inilah sekarang kuncinya di Pak Prabowo, ya kan? Di sini ujian presidensialisme pertamanya kita nih di pemerintahan Pak Prabowo gitu ya. Apakah Pak Prabowo akan mengikuti maunya PDI gitu atau Pak Prabowo punya decisive move-nya sendiri gitu ya, yang tetap meletakkan Pak Jokowi di tempatnya gitulah, yang tempat yang layak bagi beliau. Beliau yang menentukan tempatnya Pak Jokowi. Jadi tempatnya Pak Jokowi akan sangat ditentukan oleh Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo mau ngikut PDI atau dia punya cara pandang sendiri tentang Pak Jokowi gitu. Kalau kita lihat untuk memutus orang Pak Prabowo nggak punya rekor loh.
jangankan orang sepenting Pak Jokowi. Saya rasa di Hambalang itu tukang kebunnya itu dari Pak Prabowo pertama punya rumah sampai sekarang orangnya sama. Saya beberapa kali cerita Pak Prabowo punya dalam tanda kutip ya pasukan gitu ya, orang-orang yang mengurusinya itu yang dia sampai tahu ada orang-orang urusan rumah tangganya di situ yang kelahi sama warga lokal gara-gara motor gitu-gitu, dia sampai tahu itu. Ya, jadi bagi saya sih, saya nggak menemukan cerita Pak Prabowo yang melepas orang gitu. Nah, jadi menurut saya Pak Prabowo akan tampil jadi jangan berpikir Pak Prabowo nggak punya cara pikirnya sendiri gitu ya. Betul, Dan bargaining paling tinggi ya Pak Prabowo hari ini. Kita lihat kemarin. MD3 nggak jadi diubah. Kalau MD3 mau diubah, itu sangat bisa. PDI Perjuangan nggak mungkin dapat ketua DPR. Sangat bisa. Ya. Tapi mungkin, nih dugaan saya ya, kalau ide itu di tangannya Pak Jokowi, sangat mungkin Pak Jokowi akan melakukan perubahan terhadap MD3 gitu. Ini imajinasi saya ya. Kalau Pak Jokowi mau bantah silakan gitu. Kalau itu di tangannya Pak Jokowi ini ya, dugaan saya. Sangat mungkin Pak Jokowi akan melakukan perubahan MD3 itu. Ya kembali ke diskusi kita sebelumnya. Political competition gitu. Nah, tapi di tangan Pak Jokowi itu menurut Bung Ari di dalam diskusi kita sebelumnya kan paradigmanya political competition, sementara kalau Prabowo itu political order. Ya. Jadi karena bagi orang macam Pak Prabowo, ketika ada konflik itu akan mengurangi ordernya dia, mengurangi tatanan dia dan mengurangi tenaganya dia. Ya kan? Makanya kemarin itu udah PDI Perjuangan jadi ketua DPR dan sangat bisa, menurut saya Pak Prabowo mengubah itu tuh sangat bisa sekali. Ya ini kita dan itu tidak dilakukan. Nih kembali cerita soal George Washington gitu ya. George Washington itu Presiden Amerika Serikat yang waktu itu belum ada kan dua periode kan belum ada ketika itu. Dia sangat bisa lanjut. Betul. Dan Hamilton menyarankan lanjut. Ya kan? Tapi dia nggak lanjut. Dan akhirnya dia jadi presiden yang sangat legendaris. Betul. Bukan karena menggunakan kekuasaannya, tapi karena tidak menggunakan kekuasaannya. Jadi orang itu jadi besar, kadang orang berkuasa jadi besar itu kadang-kadang karena tidak menggunakan kekuasaannya gitu. Betul. Iya kan? Nah, itu yang terjadi. Ya, dalam konteks kemarin saya melihat Pak Prabowo dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengubah itu, walaupun sangat bisa. Nah, berarti dengan pembacaan seperti ini ya yang ditawarkan oleh Ari, berarti yang narasi yang muncul bahwa sekarang ada rencana pertemuan dan ini kelihatannya memang akan terjadi itu adalah pertanda bahwa Pak Prabowo mencari aliansi baru untuk mengerem atau meminimalisir Jokowi efek gitu ya. Dan kemudian dia mencari aliansi dengan Bu Mega dan Bu Mega punya syarat macam-macam dan bisa jadi Pak Prabowo kemudian mengikuti syarat itu menurut Bung Ari lemah itu ya, bacaan semacam itu ya. Kita itu melihat bahwa dengan logika gini loh, Pak Prabowo itu adalah orang yang punya partai politik, punya dukungan partai politik. Bu Mega juga, Pak Prabowo presiden terpilih, punya partai politik, tahu pahit-pahitnya bikin partai, tahu manis-manisnya punya partai juga. Ya pahit-pahitnya ngurusin orang segala macam, biaya tinggi, pertarungan nggak pasti. Manis-manisnya juga dia bisa, walaupun kalah bisa maju terus. Itu yang mungkin Mas Anies Baswedan nggak miliki privilege itu gitu kan. Bu Mega juga sama. Bu Mega itu adalah orang yang mendirikan partai, bangun partai politik. Bukan mendirikan partai lah, pokoknya dia PDI Perjuangan kan Bu Mega ikut mendirikan. PDIP-nya ya. Iya. Betul.
Terus kalau PDI kan dulu ketua DPC Jakarta Selatan Bu Mega kan dulu. Iya betul. Iya kan? Mendirikan partai politik, punya kader-kader. Ini Ibu Mega ini luar biasa. Menurut saya beliau ini perempuan memimpin partai yang sangat laki sebenarnya. Coba lihat karakternya PDI kan sangat maskulin ya gitu. Iya kan? Ya, sampai ada satu anggota DPR RI ya cerita sama saya, ibu-ibu, Mas, kita ini di PDI ini semuanya laki-laki, Mas. Katanya ibu-ibu nih, cuma 2 orang yang enggak, Mbak Puan sama Bu Mega. Anggota DPR, pimpinan lah salah satu orang penting lah gitu. Nah tapi yang mau saya bilang bahwa tidak sesederhana itu melihat Pak Prabowo dan Bu Mega. Secara historis sama-sama anak menteng. Yang satu anak presiden, yang satu anak menteri, mantunya presiden. Ya kan, kalau orang menteng bercakap-cakap, orang pinggiran kayak kita kadang-kadang kan diajak ke meja aja syukur kan gitu. Apalagi paham gitu kan. Mereka punya bahasa politik sendiri gitu. Ya kan? Yang mana mereka udah lahir sebagai elit gitu. Yang kedua, menurut saya mereka sama-sama punya kekuatan partai politik. Pernah membangun partai politik dan punya kemandirian politik yang sangat tinggi masing-masingnya. Pak Prabowo bisa putuskan apapun di Gerindra, Bu Mega bisa putuskan apapun di PDI Perjuangan. Ini 2 orang yang punya kemandirian politik tinggi gitu. Yang lagi bercakap-cakap gitu. Ya kan? Nah, yang ketiga, dua-duanya yang satu akan jadi presiden, yang satu pernah jadi presiden. Tahu nggak enaknya seorang presiden itu apa, enaknya apa. Dan tahu cara menghargai apa itu hak prerogatif presiden. Presidennya aku loh, ada itunya. Dan dua-duanya tahu gitu. Dan bisa, jadi kalau kita pakai teori hubungan interaksi sosial nih, ini relasinya tebal gitu kan. The social social density-nya sangat tebal ini ya, untuk bercakap-cakap. Jadi saya agak kurang setuju untuk melihat syarat ini seperti transaksi orang dagang gitu. Itu kayak kalau kita dagang kan kita nggak ngerti experience penjualnya, kita juga nggak punya, penjualnya juga nggak ngerti experience kita. Jadi transaksinya maknanya nggak segitunya gitu. Syarat itu kayak apa gitu, ya kan? Satu-satunya syarat di elit itu kan sebenarnya siapa dapat apa dan bagaimana, itu aja syarat-syaratnya. No zero sum game dalam percakapan elit. Bukan zero sum game. Iya. Bukan zero sum game, no zero sum game. Ya itu satu-satunya syarat. Kita kalau udah bisa saling bicara, pasti dua-duanya punya syarat. Jadi jangan kira cuma Bu Mega yang punya syarat. Pak Prabowo juga punya syarat kan? Iya kan? Saya ngebayangin nih, Bu Mega misalnya, oke, syarat saya ini. Oke Bu, saya juga punya syarat ini. Gimana? Gitu. Jadi jangan bayangkan ini seperti satu orang mengikuti yang lain, atau yang satu lebih berkuasa dari yang lain. Dan kalau sama-sama punya syarat kan nggak mungkin 100% dua-duanya betul. terpenuhi gitu kan. Dan jangan kira dua-duanya nggak punya historis. Pak Prabowo ini dulu cawapresnya Bu Mega. Betul. Waktu cawapres Bu Mega kayaknya PDI nggak bilang ada isu HAM dan lain-lain gitu misalnya. Jadi historisnya panjang. Dan apa ya? Saya merasa 2 partai ini punya karakter yang sama. Gerindra sama PDI itu sama-sama inward looking. Jadi ya saya menganggap semua isu itu sebagai konsekuensi dari pertarungan internal aja dalam dinamika internal gitu ya. Dan dua-duanya sama.
Pak Prabowo tuh kuasa penuh, Bu Mega kuasa penuh, dan di belakangnya ada politbironya. Artinya berarti kalau dengan bacaan semacam ini bisa aja pertemuan dua tokoh itu terjadi dan mereka punya kesepakatan tertentu tanpa mengganggu posisi Pak Jokowi. Mungkin aja mereka ngobrol dengan Pak Prabowo, gitu mungkin ya. aja, menurut saya nih ya, sangat mungkin pertemuan itu nggak ngomongin Pak Jokowi sama sekali loh. Ya. Karena kita ya, ini kan kacamata kita ya, maksudnya rakyat biasa dari luar, dari kampung gitu kan, ke Jakarta, kagok lihat politik kan, mulai norak-norak dikit gitu kan, beropini segala macam gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana dua orang ini berhubungan, kita kan nggak pernah sepenuhnya tahu. Iya kan? Jangan-jangan ya, kalau Bu Mega akhirnya ketemu sama Pak Jokowi, ya rasa persaudaraannya muncul lagi gitu. Ya, saya mendengar lah berbagai macam dari lingkungan terdekat gitu ya. Bagaimana sisi lain dari kedekatan blok-blok di PDI dengan Pak Jokowi juga. Bukan orang sembarangan juga. Iya kan? Jadi ya kenapa di media sosial kayak gitu? Karena yang melakukan narasinya campaigner. Campaigner itu zero sum game. Kalau nggak lu yang mati, gue yang mati. Ya memang itu tugasnya. Betul. Ya silahkan aja gitu ya. Kalau nggak melakukan tugasnya kan dia juga nggak tercapai KPI-nya, nggak punya nggak punya ini juga nggak bisa mendorong proses demokrasi juga di dalam internal partai yang kompetisinya sangat berat gitu. Itu. Tapi kalau logikanya politician, itu bukan zero sum game. Win-win. Gitu. Kalau politician, ya udahlah Om Sahal ambil 2, nggak apa-apa. Tapi tetap di sisi saya 3. Gitu. Kan gitu. Padahal yang dibagi 4. Bisa 2 tambah 3 gitu. Padahal barang yang dibagi ini cuma 4 gitu kan. Satunya mana? Besok kita bicarain lagi. Kan di politik bisa gitu. Betul. Kalau kita udah percaya. Bahkan ya, untuk berurusan dengan beberapa orang gitu ya. Ya saya tuh kadang-kadang nggak pernah ini Om Sahal, sama orang politik nih ya. Kadang-kadang kalau ada kawan orang politik minta tolong, saya itu nggak pernah ngajuin proposal, pitching gitu-gitu nggak pernah. Ya udah, gue biayain dulu. Karena apa? Hubungannya udah tebal. Kalaupun dia nggak bayar, pasti ada konsekuensi lain di depan. Kita punya hubungan yang tebal, punya trust gitu. Jadi itu yang saya bilang tadi. Ya kan, Om Sahal dapat 3, saya dapat 2, yang mau dibagi cuma 4. Gitu. Tapi kita sama-sama percaya satunya besok nih ada. Kan gitu. Jadi negosiasinya bisa kayak gitu gitu. Jadi betul. Memang kalau kita melihat sebuah, ini kan isu elit. Makanya di sini Om Sahal saya sangat senang dan sangat bersyukur tadi menyebutkan sosiolog politik gitu ya, sosiologi politik. Karena kita bergerak ke pendekatan memahami cara elit ini berpikir dan membangun relasinya satu sama lain kan gitu. Bukan untuk apa kekuasaan digunakan gitu, tapi bagaimana cara pandang mereka terhadap dunia. Kalau Max Weber bilang itu world view-nya. Iya, ada world view-nya. Dan ini lensa yang paling efektif ya. Dalam lensa ilmiah yang paling efektif ya sosiologi politik. Iya, untuk melihat relasi antar aktor itu, sosius gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya ya kayak begitu. Ada bahasa yang membuat mereka itu ya kadang lebih mudah untuk bersepakat gitu. Ya, jadi kalau memang nggak akan bisa bersepakat, nggak akan ada isu mau ketemu. Iya, betul. Udah mau ketemu itu aja udah buka
kesempatan buat ngomong. Dan Bu Mega pasti tahu juga konsekuensinya Pak Prabowo sulit untuk melepas Pak Jokowi juga tahu konsekuensinya. Kan ini orang diskusi antara orang yang udah tahu sama tahu. Kalau mereka mau ketemu, berarti Bu Mega juga pasti akan siap dengan konsekuensi itu kan gitu. Kalau mereka karena udah tahu sama tahu. Tapi kalau Bu Mega tahu Pak Prabowo bencinya sama Pak Jokowi dan ingin mendorong Pak Jokowi jauh dari circle-nya, ya kan? Dan dia tahu itu, ya kan? Ya, dia nggak, maksud gue gini, dia tahu itu, ya mungkin dari awal mereka juga udah ketemu, gitu. Kalau memang udah tahu, kalau memang itu ada tujuan fakta, itu, gitu ya, kan mereka udah tahu sama tahu cara berpikir masing-masing. Artinya itu tidak menjadi hal yang dalam kenyataan gitu ya, bahwa Pak Prabowo pengen menyingkirkan Pak Jokowi itu sesuatu yang nyaris impossible gitulah ya. Iya, kalau misalnya Pak Prabowo ingin menyingkirkan Pak Jokowi dan Bu Mega tahu itu, dan dia kan saya rasa pasti tahu itu untuk di level high level itu gitu ya. Pasti ketemuannya udah dari dulu nggak ada yang perlu dipertimbangkan lagi, ngapain ngukur-ngukur gitu kan. Tapi niatan untuk bertemu ini kan lama diuji. Artinya kan Bu Mega tahu kalau sulit lah untuk Pak Prabowo melupakan budinya Pak Jokowi. Kan kalau di Jawa itu kan ada istilah, sing ora ngerti karo budi, podo karo kewan. Ini luar biasa ini. Iya kan? Ada orang Minang yang bisa memahami filsafat Jawa dengan sangat baik. Iya kan? Itu kan. Kalau podo karo kewan, ya kan? Artinya boleh disembelih. Kan Pak Prabowo sebagai orang yang berada dalam kultur kesatria, militer, politik Jawa, sangat paham itu. Dan Bu Mega juga orang yang tumbuh dalam kultur yang sama, kultur bertarung, ya kan? Nggak mungkin membuat Pak Prabowo untuk melupakan budinya Pak Jokowi juga. Kalau nggak, apa bedanya Bu Mega sama yang dituduhkan kepada Pak Jokowi kan? Iya, betul. Iya kan? Karena faktanya Bu Mega menyuruh orang melupakan budi orang lain gitu. Kira-kira kan kayak gitu cara pandangnya. Jadi saya mau melihat ini lebih dari sekedar narasi zero sum game-nya para campaigner. Kira-kira kayak gitu. Iya. Ini penjelasan yang menarik. Nah, terus ini bagian akhir nih ya dalam diskusi kita yang tadi kan saya sudah menyebut soal approval rating. Iya, Jokowi sebagai sebuah fenomena ya. Di akhir kekuasaannya menjelang maghrib kekuasaannya gitu ya, approval ratingnya masih begitu masih menjadi faktor yang sangat diperhitungkan gitu ya. Dan orang sebelumnya kan selalu pembicaraannya mengenai bahwa ini ada oligarki yang beroperasi gitu kan. Nah, bagaimana Bung Ari melihat soal Pak Jokowi dengan approval rating seperti itu dan masih dianggap faktor penting ya? Dan soal narasi tentang oligarki itu. Pertama gini Om Sal, approval rating itu maknanya kan ini presiden kuat atau enggak? Kan itu maknanya. Kalau angkanya 75%, ini pemimpin yang kuat. 80% ini pemimpin yang kuat. Kalau dulu kita belajar sosial statistik di semester 3 itu, kalau di bawah 9% boleh diabaikan gitu. Ada istilah itu dulu. Jadi kalau angkanya 70%, itu besar sekali. 75% itu besar sekali. Apalagi kayaknya nggak nyampe 2 minggu, 3 minggu lagi nih udah selesai. Iya, betul. Pak Jokowi. Ya kan? Kalau kemarin tuh, Pak Bambang Pacul, saya sempat teleponan gitu, bilang bahwa hari ini tahun 99, Bapak Sucipto dilantik untuk jabatan yang sama dengan saya. Itu mentor saya. Oke. Mentornya gitu kan, dilantik di hari yang sama. Ini adalah momen-momen kayak begitulah. Betul. Momen yang lama udah mau selesai, yang baru pun akan tumbuh gitu kan. Ada momen-momen kehidupan baru dimulai gitu kan. Ya, jadi tapi ketika kehidupannya mau berakhir, tenaga masih banyak gitu kan. Kan kira-kira gitu. Masih kuat orang ini gitu. Jadi
ketika akan ada kehidupan baru yang dimulai, tenaganya masih banyak, 75%. Artinya ini presiden kuat. Kalau presiden kuat, keputusan politiknya, keputusan anggarannya, politik anggarannya, keputusan politik yang lainnya, kampanye politiknya gitu ya, pendekatan politiknya itu berjalan efektif. Kalau keputusan dan langkah politiknya tidak berjalan efektif, ya pasti ada yang mengendalikan presiden ini gitu. Gitu. Jadi kalau kita lagi-lagi saya mengkritisi cara pandang oligarki yang disebut oleh banyak orang di media sosial, apa-apa oligarki gitu. Oli samping nggak ada.